Halo mitra mahasiswa, kembali lagi di Broadcast, Profesi Podcast bersama aku Cimeng. Dan salah satu narasumber kita dari psikologi, bisa kenalin dirinya Kak? Halo, perkenalkan nama aku Nur Atira Hadis, biasa dipanggil Atira, umur aku 20 tahun dan saat ini aku mahasiswa semester 4 di Fakultas Psikologi UNM. Nah, dari psikologi ya? Iya betul. Nah, kemarin kebetulan Kak Tira ya, ada panggilan? Tira. Nah, Kak Tira sendiri nih, kalau misalnya dari pribadi Kak Tira sendiri orangnya gimana sih? Kalau aku orangnya lebih ke introvert, aku nggak terlalu banyak bicara tapi seneng mendengarkan banyak orang gitu. Introvert ya? Tapi Kak Tira bisa loh buat jadi introvert, jadi bagaimana tuh Kak? Jadi kalau introvert nggak mesti yang harus diem banget, tapi kayak dipaksa-paksain gitu buat demi kualitas diri. Berarti Kak Tira nih tipikal yang kayak misalnya di tempat yang baru tuh agak diem, tapi lama-lama tuh bisa nyusahin ya? Iya, lama-lama bisa beradaptasi. Terus kalau Kak Tira sendiri di psikologi itu kan kita belajar kayak memahami orang gitu kan? Nah, kalau Kak Tira sendiri dapat orang-orang gimana sih selama di lingkungan kampus? Banyak banget macam-macam, sama kayak di masyarakat. Tapi rata-rata kalau di psikologi tuh enak banget karena sudah saling mengerti gitu. Oh ternyata gini, jadi nggak langsung dasarnya dia gitu ya. Nggak langsung judge gitu. Nah, Kak Tira sendiri itu kan kalau misalnya kita buat responden itu kan harus turun langsung ke lapangan. Pasti tuh kita dapat orang-orang yang kayak namun dia tanya atau kadang kita perasaan itu kayak kita ditolak. Nah, kalau Kak Tira sendiri tuh gimana tanggapi itu? Oke, kalau aku sendiri sih nggak apa-apa ya kalau ditolak karena udah biasa banget, udah pasti yang terjadi karena orang itu beda-beda. Nah, jadi sebelum kita mewawancarai orang, kita kasih dulu inform konsen dia bersedia nggak diwawancarai. Nah, kalau enggak, kita cari orang lain aja karena pasti banyak juga di orang di luar sana yang lebih kepengen nih untuk diwawancari sama anak psikologi biar dia tahu nih tentang dirinya gitu. Iya, betul juga. Sekarang ini kan lagi marak tentang mental health nih Kak. Kalau Kakak Tira sendiri tuh menanggapi mental health tuh gimana sih? Makanya kayak orang-orang sekarang nih kayak lebih sibuk gadget kan, itu gimana tuh? Kalau aku pastinya mental health itu penting banget dan harus diberikan sejak dini agar nanti nggak ada yang macam-macam tuh pas dia dewasa, nggak ada yang mengurangi lah angka bunuh diri di Indonesia. Mental health tuh ke bunuh diri ya? Nggak, kalau misalnya kalau sakit mental biasanya ada yang berujung bunuh diri karena nggak tahu nih apa akibat dari bunuh diri itu. Oh iya bener sih, udah banyak juga kan kayak korban-korbannya sekarang. Kalau Kak Tira di kampus nih ya, kalau misalnya nemu orang-orang yang bikin Kak Tira marah tuh, Kak Tira tuh langsung marahin dia kah? Atau Kak Tira kayak diem dulu atau kayak mana tuh Kak Tira sendiri? Kalau aku sih lebih sering diem ya karena introvert. Emang lebih sering diem kalau ada yang ganggu, ya udah diem aja, bodo amat gitu dia mau ganggu atau gimana. Kalau ini Mapres kan tadi, jadi itu kan pasti banyak ketemu orang nih, banyak juga harus berinteraksi sama dosen-dosen juga atau sama teman-temannya. Ada nggak teman-teman yang kayak dia sosokan aja tuh mau ikut kayak gitu supaya dunia kita ada nggak gitu? Atau bagaimana lah tanggapan kalian misal pun ada di belakang Kak Tira? Kalau aku sih selama ini aku belum dapat, rata-rata tuh memberi dukungan kayak wah Mapres keren banget gitu. Ini kayak malu-malu juga sih. Terus kalau misalkan ada, itu biarin aja karena mereka nggak tahu proses apa yang kita jalani. Mereka hanya bisa lihat hasilnya aja tanpa lihat perjuangan kita kayak gimana. Jadi ya kalau mau diurusin terus ya nggak bakal gimana. Iya, kita juga nggak dapat aja gitu. Jadi ngapain denger, mending tutup telinga aja gitu. Kemarin Kak Tira jadi ini ya mahasiswa terbaik di psikologi ya? Iya betul. Nah gimana tuh Kak selama di psikologi? Maksudnya selama Kakak di psikologi suka dukanya dulu deh. Psikologi bagaimana? Oke, kalau suka dukanya tentu banyak banget. Kalau sukanya karena pelajarannya sangat seru, terus kating-katingnya ramah-ramah, selalu siap membantu. Kemudian teman-temannya juga benar-benar friendly, selalu sama-sama bekerja sama, nggak ada yang istilah persaingan, tapi benar-benar berkolaborasi untuk mencapai ilmu-ilmu baru. Kemudian kalau dukanya itu karena tugasnya banyak banget dan deadline-nya itu mepet-mepet. Dan susah ya? Iya, susah. Kalau yang ku dengar di psikologi itu ini ya, katanya agak mahal ya? Iya, apalagi yang mandiri. Iya. Kakak jurusan apa? Jalur apa? SN. Oh, mantap. Terus di psikologi itu Kak, ada nggak dosen-dosen yang menurut Kakak yang bagus atau bagaimana gitu dosen-dosen di sana? Kalau aku sih semua dosennya bagus banget, apalagi banyak dosen muda jadi bisa lebih akrab sama kita-kitanya yang mahasiswa. Gitu ya.
di psikologi tuh ada berapa kan angkatan 21 nih. Iya. Ada berapa kelas tuh? Angkatan 21 Di psikologi. sampai kelas L, 12 kelas. Banyak ya juga. Berarti total mahasiswanya berapa tuh untuk angkatan 21 sendiri? Ada sekitar 400-an lebih. Wah, banyak ya dia satu angkatan. Terus apa sih motivasi kakak untuk jadi mapres kemarin? Oke, kalau tentang motivasi selain karena ingin melawan rasa takut, cari pengalaman lagi, tentunya karena dari sebelum masuk psikologi udah bener diniatin mau jadi mawapres karena lihat dari Kak Afifa dari angkatan sebelumnya yang benar-benar keren banget, jadi terinspirasi pengen jadi kayak gitu. Oh, jadi terinspirasi ya sebelumnya. Keren. Terus kalau persiapannya untuk jadi mapres sendiri tuh kayak mana kak? Banyak banget. Yang pertama itu persiapan mental dulu ya, karena nanti bakal presentasi di hadapan para dosen-dosen dan pimpinan fakultas. Lalu kita persiapin sertifikat capaian unggulan yang bakal punya poin tinggi nih untuk mapresnya. Lalu ada kita biasain buat latih dulu nih menulis karya tulis ilmiah sama practice English karena penting banget. English itu gimana tuh? Kayak latihan bahasa Inggris nih. Jadi presentasinya ada Inggrisnya juga? Enggak, pas tanya jawabnya itu ada pakai bahasa Inggris terus disuruh buat video bahasa Inggris. Wah, banyak ya persiapannya. Terus yang bikin kakak pengen banget nih jadi mapres tuh apa? Selain Kak Viva tadi yang kakak bilang. Karena ingin meningkatkan potensi diri saya. Karena kalau ikutan mapres segini kan banyak pengalamannya, kita terbiasa untuk melatih menulis, berlatih bahasa Inggris, jadi otomatis banyak pengetahuan baru yang didapat. Terus saran-saran dari dosen bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Syarat-syarat pendaftaran mapres kemarin ada nggak? Ada. Apa tuh? Itu IPK, kemudian sertifikatnya harus ada 10, nggak harus juga sih, tapi bagusnya kalau ada 10. Sertifikat apa tuh? Sertifikat capaian unggulan yang kayak misalnya lomba-lomba di tingkat provinsi, nasional atau internasional. Wah, keren. Selain persiapan yang kakak siapin tadi, sebelumnya mental juga kan? Iya, betul. Nah, ada nggak sih kayak tekanan-tekanan yang kakak dapat selama atau stres kah atau gimana gitu? Iya, ada. Terutama saat nulis gagasan kreatif karena benar-benar butuh ide yang baru untuk cari solusi dari permasalahan yang ada, untuk khususnya kayak solusi dari permasalahan SDGs, Sustainable Development Goals, yang harus kita cari apa nih bagus solusi barunya selain dari yang orang-orang ada dulu. Lalu terkait karena tugas-tugas kuliah juga yang banyak banget, terus terulap, banyak praktikum, jadi harus bisa nyimbangin antara persiapan mapres sama tugas-tugas kuliah. Berarti pintar dong kakak nih manage waktunya. Iya, bisa seperti nggak sih gimana cara kita manage waktu yang baik kak? Yang terpenting sih kalau manage waktu jangan nunda-nunda gitu. Jadi kalau ada tugas langsung kerjain, jangan nunda lagi. Banyak ya memangnya mahasiswa sekarang tuh yang nunda-nunda. Aku juga sih kalau ngerjain tugas tunggu deadline baru ngerjain tugasnya. SKS ya. Iya benar sih sampai semalam betul. Terus selain kan bagi waktu nih, berarti juga selain bagi waktu untuk tugasnya, selain juga buat mapresnya, pasti juga bagi waktu ke teman-teman kan? Iya benar. Jadi kakak sendiri cara ngontrolin itu semuanya bikin list kah atau jalanin aja atau gimana? Kalau aku sih kalau bikin list mungkin cukup list tugas aja, tapi kalau list kegiatan enggak, kayak cukup jalanin aja, yang deadline-nya udah mepet kerjain sekarang gitu. Kalau di psikologi sendiri itu kalau misalnya tugas diberikan tuh emang langsung harus itu selesai atau ada yang memang rentang waktunya? Ada rentang waktunya, cuman itu dalam sehari ada banyak tugas yang diberikan. Iya, terus ada yang turun lapangan, terus harus cari 200 responden, jadi kayak harus ketemu orang lagi. Oh, kalau yang cari responden tuh emang turun langsung ya? Iya betul. Mantap. Jadi kakak sendiri ada nggak sih tips dan trik untuk jadi mapres sendiri? Tips dan triknya itu yang pertama pastinya cari lomba-lomba, perbanyakin asah pengalaman di lomba-lombanya. Kemudian biasain buat nulis apapun itu karena bakal berguna banget buat kita jadi mapres, dan latihan bahasa Inggris itu penting banget. Nulis ya tadi? Iya. Berarti banyak dong tulisan-tulisan kakak sekarang? Iya, dulu sering ikut lomba-lomba cerpen gitu, nulis cerpen. Suka nulis, mantap. Selain suka nulis, hobi kakak sendiri apa deh? Selain itu suka juga kayak modeling, foto-foto buat video. Suka foto-foto, keren. Kak Tira sendiri nih, selain kita kan dari mapres nih, selain dari mapres ada nggak kegiatan di luar yang kakak ikuti? Ada. Apa tuh? Aku kan masuk di Putri Hijab Indonesia, jadi otomatis harus buat persiapan nih buat karantina adik-adik selanjutnya yang akan meneruskan kepengurusannya Putri Hijab gitu.
Kalau di kampus tuh ada ikut kayak himpunan atau apa gitu Kak? Kalau untuk saat ini enggak, karena benar-benar pengen fokus mapres dulu, biar enggak terbagi-bagi gitu fokusnya. Oh iya, bentar. Terus Kak Atira sendiri untuk mitra mahasiswa ada nggak pesan dan kesan atau ada nggak yang mau disampaikan ke mitra mahasiswa untuk menjalani kuliahnya atau menjadi mapres sendiri? Oh ya, ada. Untuk pesan-pesannya itu kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin, gunakan segala kesempatan dan peluang yang ada, jangan sampai nanti di usia selanjutnya kita nyesel karena cuma jadi mahasiswa yang pasif. Jadi akademik boleh, tapi usahain untuk cari pengalaman di luar kelas. Bener. Karena itu penting banget menunjang kehidupan di masa depan kita. Termasuk Anda juga kan high value buat kita sendiri. Iya, kan? bener. Jadi gitu mitra mahasiswa, selain kita harus pintar-pintar bagi waktu, kita juga harus banyak-banyak cari pengalaman supaya kalau di luar nanti tuh kita tuh nggak cuma semata-mata kayak langsung lulus tapi nggak ada kualitas gitu kan. Jadi benar nih cara kata Kak Tira, kita tuh harus pintar-pintar bagi waktu, bagaimana kita harus manage waktu kita dengan baik, dan kita juga harus optimalkan kualitas diri kita supaya kita nggak cuma stuck di situ aja, tapi kita bisa ada high value untuk diri kita sendiri, gitu kan Kak? Iya. Oke, Kak Tira sendiri main sosmed nggak sih sekarang? Iya, main dong. Iya, pasti anak sekarang juga harus main nggak sih Kak? Kalau boleh tau, akun-akun sosmed Kak Tira apa aja sih? Instagram gitu atau Twitter? Aku lebih sering aktif di Instagram sama TikTok. Berarti di Instagram seringan juga ya? Kasih tips and trick atau motivasi-motivasi gitu? Jarang sih, cuman lebih sering upload foto atau video-video promosi gitu. TikTok dan Instagram ya? Iya. Ya. Bisa Instagram Kak Tira apa? Instagram aku itu @min.rahh. TikToknya? TikTok ini Atira. Nah, jadi kalau kalian mau kepoin animenya Kak Tira tuh bisa tuh langsung ke bawah situ. Nah, itu tadi sharing session kita sama Kak Tira tentang mapres, tentang bagaimana dia kesehariannya, dan mungkin itu saja akhir dari pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe YouTube Profesi, atau juga bisa langsung ke Instagram Profesi UNM, atau Twitter kita bisa di @profesi_UNM, atau bisa langsung stalking TikTok kita di LPM Profesi UNM. Dadah, terima kasih.